Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang statistika. Ya, nanti ada penyajian data dan ukuran pemusatan data. Penyajian data itu sendiri sebenarnya sudah dipelajari sejak kelas 7. Nanti bisa disajikan menggunakan tabel frekuensi, diagram batang, garis, atau lingkaran. Kemudian yang ukuran pemusatan data, nanti kita akan menghitung rata-rata, median, dan modus. Yang pertama rata-rata atau mean, ini merupakan jumlah nilai dibagi banyak data. Contoh soal dan pembahasan yang pertama, ini sudah saya share di file kemarin. Kalau ada data nilai sebagai berikut, di list datanya ada 10 nilai. Kemudian kita diminta untuk menentukan berapa banyak yang nilainya kurang dari rata-rata. Berarti kita hitung dulu rata-ratanya. Caranya dengan total nilai dibagi total frekuensi. Total nilai berarti tinggal kita manual jumlahkan, kemudian dibagi 10. Frekuensi atau banyaknya data kan ada 10. Berarti 855 dibagi 10 hasilnya 85,5. Karena yang ditanya itu yang nilainya kurang dari 85,5, berarti yang nilainya 78, 80, dan 85. 85 kan juga di bawah 85,5. Berarti ada 1, 2, 3, 4 orang. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, ini kalau datanya disajikan menggunakan tabel frekuensi. Yang nilainya 65 ada 3 orang, yang nilainya 70 ada 2 orang, dan seterusnya. Caranya sama, rata-rata tadi mencarinya dengan total nilai dibagi total frekuensi. Nah, total nilai di sini, dari yang pertama, nilai 65 ada 3 orang. Kalau satu orang itu nilainya 65, kalau 3 orang ya 65 tambah 65 tambah 65. Maka di sini 65 dikali 3. Dijumlahkan dengan 70-nya dikali 2, 75-nya dikali 5, 80-nya dikali 8, 85-nya dikali 4, dan 90-nya kali 3. Nanti di total dibagi total frekuensinya yang ini kan frekuensinya. Nah, itu tinggal dikali-kalikan, hasilnya 1960 per 25, ketemunya 78,4. Jadi rata-ratanya 78,4. Semoga cukup jelas ya. Kita akan lanjut. Oke, sebelumnya di sini ada tugas untuk hari ini. Ini nanti kalian diminta menghitung rata-rata, kemudian menentukan mediannya juga, kemudian membandingkan apakah median dengan rata-rata yang dicari di nomor 1 itu nilainya sama atau tidak. Ya, ini penyajiannya menggunakan diagram batang ya ini ya. Silahkan dihitung rata-ratanya dan mediannya. Nah, median kemarin juga sudah saya share sedikit materinya, median atau nilai tengah. Nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Jangan lupa harus diurutkan. Contoh, kalau ada ini 153, 152 dan seterusnya, dicari mediannya berarti kita urutkan dulu yang ini hasil urutannya. Kemudian sesuai namanya nilai tengah, berarti yang di tengah-tengah ini yang saya bold itu 155. Jadi mediannya 155. Kebetulan di sini datanya itu ganjil 1 2 3 4 5. Berarti yang tengah-tengah kan sendirian ya kan. Jadi langsung itu mediannya. Tapi kalau nanti datanya itu berjumlah genap seperti contoh yang kedua, berarti kan nilai yang di tengah-tengahnya ada 2. Nah, kita cari rata-ratanya. Kita jumlahkan, kita bagi 2. Ya, contohnya yang ini 47 ditambah 48 itu kan total nilai dibagi frekuensinya 2. Kan rata-rata kan itu tadi ya, jumlah nilai dibagi frekuensi. Nah, jadi mediannya 47,5. Yang selanjutnya ada modus. Nah, ini paling mudah
Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Contohnya di sini pakai tabel frekuensi lagi. Ada data nilai ujian sama seperti data yang sebelumnya ya. Di sini yang ditanyakan modusnya. Nah, modusnya berarti yang frekuensinya paling banyak. 3, 2, 5, 8, 4, 3. Frekuensi paling banyak kan di 8. Berarti nilai modusnya adalah 80. Nah, ini kita tinggal langsung melihat saja frekuensinya yang paling besar yang di mana, di data yang mana. Kalau misalnya nanti datanya itu di list manual, berarti ya kamu perhatikan mana yang disebutkan paling banyak atau mana yang paling sering muncul. Yang selanjutnya saya akan membahas beberapa nomor soal tugas yang sebelumnya, yang latihan 2. Pertama, soal nomor 2. Di sini tentang rata-rata. Ada data 12, 16, 14 dan seterusnya. Kemudian diketahui rata-ratanya 16, maka nilai P adalah, nah ini ditanyakan salah satu data yang belum diketahui. Kita masih menggunakan rumus rata-rata tadi. Rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi frekuensi. Nah, jumlah nilainya berarti kita menjumlahkan 12, 16, 14, 18, 16, 20, 18 ditambah P. P-nya juga ikut dijumlah karena dia adalah datanya ya kan. Kemudian dibagi dengan frekuensinya. Dibagi banyaknya data atau frekuensi. Ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ada 8. Oke, berarti per 8. Nah, ini kita hitung. Hasilnya adalah 114 plus P ya kan. Yang saya dalam kurung ini 114 ditambah P per 8. Nah, 114 plus P per 8-nya itu adalah 16 kan, karena rata-ratanya itu 16. Nah, ini tinggal kita lanjutkan saja aljabarnya, dikali silang ya kan. 16 kali 8, 128 sama dengan 114 plus P. P sama dengan, ini kita pindah ruas, 128 dikurangi 114, hasilnya 14. Maka nilai P-nya adalah 14. Oke, bisa dimengerti ya. Satu lagi untuk yang nomor 4. Di sini median atau nilai tengah. Kalau mencari median atau nilai tengah, tadi datanya kan harus diurutkan. Kemudian baru kita lihat nilai yang di tengah-tengahnya itu siapa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. Ada 8 data, berarti mediannya itu terletak di antara data keempat dan kelima, karena di tengah-tengahnya dari 8 data genap ya. Nah, ini kita urutkan dulu nilai yang bisa kita urutkan. Ada 76, 77, kemudian 78, kemudian 80. Nah, hati-hati mediannya di data keempat dan 5 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemungkinan di sini isinya 80 dan P atau P dan 80 kan, yang keempat dan 5. Kemudian data ke-6-nya 81, 82, 83. Nah, ini urutannya. Nah, kemudian mediannya kan di sini. Mediannya 79. Mediannya
itu adalah 79, yang mana cara mencari median tadi 80 ditambah P dibagi 2. Nah, oke, saya lanjutkan di kanannya. Pindah ruas lagi 2-nya, jadi 79 dikali 2 itu sama dengan 80 plus P. 79 dikali 2, 158 sama dengan 80 plus P. Berarti P-nya sama dengan 158 dikurangi 80, yaitu 78. Oke, jadi nilai P-nya 78. Itu saja untuk video hari ini. Jangan lupa tugasnya yang tadi dikerjakan dan nanti dikumpulkan di Google Form. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.